Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik sahabat, kembali lagi di Suara Sidoarjo. Sahabat Jawa Timur, sahabat seluruh Jawa Timur, kita sedang menanti, sudah datang rupanya Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, sedang persiapan untuk opening ceremony dan penyerahan penghargaan Top Inovasi Kofabrik 2021. Seperti yang bisa kita lihat sahabat di layar, suasana di Exhibition Grand City ya, hari ini cukup ramai, didatangi oleh sepertinya para pejabat-pejabat publik ini yang datang. Nah sahabat, ini masih ada waktu, mungkin sahabat mau bertemu langsung nih dengan para pejabat publik dan Bu Khofifah, bisa datang langsung ke Grand City hari ini, sore hari ini. Nah, ini sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik sahabat, ini pembukaan opening ceremony sepertinya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya baik, untuk sahabat Jawa Timur yang baru bergabung, Anda sedang menyaksikan opening ceremony live streaming langsung ya dari Grand City Surabaya, acara pameran dan simposium inovasi pelayanan publik Jawa Timur 2021 yang hari ini agendanya adalah penyerahan penghargaan Top Inovasi Kofabrik 2021. Kita sama-sama sedang menanti pembukaan dari Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ini adalah situasi live. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat datang dalam acara penganugerahan penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik serta pembukaan pameran dan simposium inovasi pelayanan publik Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Siang hari ini telah hadir bersama-sama dengan kita yang terhormat dengan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Bapak Cahyo Kumolo beserta seluruh jajaran Kementerian RB serta yang kami hormati Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Ibu Setia Karna, serta yang kami hormati PMK Khusus Jenderal Australia di Surabaya, Ibu Jokin, serta PMK Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Wakapolda Jawa Timur, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Perwakilan Jawa Timur,
para bupati wali kota se-Jawa Timur, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pelayanan publik yang mudah, cepat, terintegrasi dan inklusif adalah sebuah keniscayaan. Dan hari ini, sebagai pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kota dan seluruh rakyatnya dan jajaran BUMD menyajikan inovasi-inovasi yang telah diusahakan dengan kerja keras dan kerja cepat untuk mewujudkan Nawa 41. Dan sebagai bentuk apresiasi, hari ini akan diserahkan langsung penghargaan tahun inovasi layanan publik Provinsi Jawa Timur tahun 2021 oleh Menteri Pendaya-gunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi. Hadirin sebagai penyambutan seluruh Bapak Ibu yang telah bersama-sama dengan kita, kami akan mempersembahkan tarian selamat datang yang dibawakan oleh Seni Negeri 12 Surabaya yang menggambarkan tentang seorang perempuan di balik kejayaan Majapahit. Perjuangannya sebagai seorang ibu yang mempunyai peran andil dalam melakukan para tokoh besar di masa kejayaan Majapahit. Memiliki sikap yang tegas, cerdas, dan bijaksana. Kegigihan keuangan diutamakan dalam derajat dan tekanan yang berirama, dibalut dengan kesegalan gagah Jawa Timuran. Hadirin yang kami hormati, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Inilah Tari Gayatri Raja Pati. Ya sahabat, ini yang sedang sama-sama kita saksikan tari pembukaan tari Gayatri Raja Patni, tarian khas pembukaan dari Jawa Timur. Baik sahabat Jawa Timur ya, Anda masih bergabung di Suara Sidoarjo. Sekarang Anda sedang menyaksikan opening ceremony dari pameran dan simposium inovasi pelayanan publik, dan nanti akan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan Top Inovasi Kofablik 2021
Ini yang sedang berlangsung adalah tari Gayatri Rajapatni. Acara ini berlangsung di Exhibition Hall Grand City Surabaya selama 3 hari. Anda bisa ikuti berbagai macam pelayanan publik secara gratis. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan apresiasi Bapak Ibu untuk para penari dari SMK Negeri 15 Surabaya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, harapan kita bersama agar seluruh rakyat dapat bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Marilah kita berdoa bersama dengan dipimpin oleh Bapak Ahmad Zaki Yamami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang kasih sayangnya menyeluruh, di hari dengan rahmat-Mu yang penuh, kami segenap yang hadir di sini bersimpuh dan bersyukur atas nikmat iman dan kesehatan sebagai berkah-Mu yang utuh. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, jadi sebagai berkah-Mu yang utuh. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, jadikanlah momentum kegiatan pameran dan simposium inovasi pelayanan publik yang dirangkai dengan penanugerahan Top Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur tahun 2021 serta gebiar vaksinasi 1000 dosis bagi anak yatim ini sebagai semangat kami untuk terus berjuang menyejahterakan negeri serta membangun negeri yang berdikari dan mengharumkan nama bangsa dan Ibu Pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, bimbinglah kami agar mampu berkarya dan bekerja dengan cepat, efektif, efisien, dan tanggap dalam menerjemahkan kebutuhan masyarakat dengan berbagai ragam bentuk inovasi pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif, sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat Jawa Timur yang maju, sejahtera, adil, dan makmur. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, hindarkanlah negeri kami dari musibah dan bencana. Curahkan rahmat serta kasih sayang-Mu kepada kami agar kami dapat menemukan solusi yang terbaik dalam setiap persoalan pembangunan dan kesulitan yang dihadapi bangsa ini. Kokohkanlah persaudaraan, kesatuan dan persatuan bangsa kami. Mantapkanlah iman dan ketakwaan kami. Mudahkanlah upaya kami untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis, sejahtera lahir dan batin dalam ampunan dan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepada-Mu.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan laporan PLH Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Heru Cahyono MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyokumolo. Yang terhormat Ibu Gubernur Jawa Timur yang kita banggakan dan kita cintai, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Emil Elistianto Dardak. Yang terhormat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RBRI, Ibu Profesor Dr. Diah Natalisa, PLH Konjen Australia, Mrs. Majelihan, Bapak Wakapolda Jawa Timur, Staf Ahli Kementerian Pan RBRI, Bapak Yusri Rahman, Bapak Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Staf Khusus Kementerian Menpan RB, Bapak Brigjen Polisi Yoyontoni Surya Putra, para Bupati, Wali Kota se-Jawa Timur atau yang mewakili, dan teman-teman Kepala OPD serta Direktur Utama BUMD yang hadir atau yang mewakili, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa hadir bersama dalam rangka pada siang hari ini. Sebagaimana diketahui bersama bahwa terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri pemerintah yang baik. Dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, semakin memperjelas kepada masyarakat akan hak-haknya dalam memperoleh pelayanan yang prima. Sementara di sisi lain, sebagian masyarakat belum begitu percaya pada perbaikan kualitas pelayanan yang dijanjikan. Atas dasar hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan gelar pameran dan simposium pelayanan publik Jawa Timur tahun 2021 dengan tema Jatim Inovatif, Jatim Bangkit, sekaligus launching rumah inovasi yang merupakan wadah untuk menampung semua praktek baik inovasi untuk dapat diakses para pelaku pembangunan hasil kerjasama kemitraan antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah Australia melalui Kompak. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, terselenggaranya gelar pameran dan simposium pelayanan publik Jawa Timur tahun 2021 dalam rangka mewujudkan program Nawabakti Satya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun masa jabatan 2019-2024. Tentunya ada pun peserta gelar pameran simposium pelayanan publik Jawa Timur tahun 2021 sebanyak 85 instansi dengan 136 stand. Selanjutnya pada kesempatan ini yang berbahagia ini, mohon berkenan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi gelar pameran dan simposium publik Jawa Timur tahun 2021. Demikian laporan kami, dan atas perkenan Bapak Ibu Menteri, Bapak Menteri kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Insinyur Heru Cahyono MM, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh masing-masing OPD Provinsi Jawa Timur serta kabupaten kota diciptakan dengan kolaborasi seluruh pihak. Dan inovasi-inovasi ini akan dikumpulkan menjadi satu etalase, yaitu Rumah Inovasi Jawa Timur.
yang merupakan sinergi pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian PPN Bappenas, pemerintah Australia, JPIP, dan Kompak Australia. Dan berikut ini mewakili pemerintah Australia, kita akan dengarkan sambutan PLH Konsul Jenderal Australia di Surabaya yang kami hormati Ibu Mejohin. Kami silakan. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Minister of Bureaucratic Reforms, Bapak Cahayu, for your leadership in developing a public sector innovation ecosystem at national and subnational government levels. Ibu Kofifa Governor, for your leadership in encouraging innovation to improve services for communities as beneficiaries. Vice Minister of Administrative Reforms, Professor Dia, who has been supporting East Java convene the competition event of public service innovation, and Secretary of East Java, Bapak Heru, Bupati and Welikota as head of 38 districts and cities in East Java. I am honoured to participate in this event. I am pleased for this opportunity to reflect on our partnership with the Government of East Java through COMPAC to recognise districts and cities who are leaders in public service innovation, and through Rumah Inovasi facilitate the exchange of information between districts and cities on public service innovation. In our experience, East Java is a province that harnesses innovative solutions to tackle community issues. For example, over the last 5 years, COMPAC models have produced exemplary achievements in 4 working districts: Bondowoso, Trenggalek, Lumajang, and Pacitan, to better deliver services targeting the needy and the disenfranchised. In Trenggalek, vulnerable groups have been given voice in local planning processes through Sepida, Karen, and Musrina programs. Karen, where proposals from women and people with a disability, children and other vulnerable groups are considered recognised in the village planning reforms. Compact and district governments develop integrated poverty reduction programs that harness data to target those most in need while accounting for local conditions to achieve real, lasting change. In Bondowoso, an initiative for midwives to record and track high-risk pregnancies called the Tapamanas, and the Sibua initiative, which has successfully made access to pregnancy services for women. Data from this program has been used to improve planning and budgeting for maternal and child health services. As COMPAC moves into its final year, the lessons learned from 7 years of implementation is being shared widely and stored properly. To achieve this, COMPAC will establish knowledge centres in each province in its program area and at the national level. Today we are launching the first of these, the East Java Rumah Inovasi. Through COMPAC we are partnering with JIPP in collaboration with East Java Provincial Bureau for Organisation to establish Rumah Inovasi. As a network organisation, JIPP disseminates learnings from the public sector innovations developed by both the provincial and district city governments in East Java. These innovative practices and programs are spread across the public service units under the provincial and district city governments. As such, JIPP is well placed to develop Rumah Inovasi and to facilitate learning and provide technical advice on public service innovations, including replication of compact models. Our partnership in East Java also extends to other sectors, including agriculture through PRISMA program and education through the Inovasi program. Our agricultural market development program, PRISMA, works by changing how private and public sectors conduct business.
The aim is to enable farmers access to services needed to increase their productivity and competitiveness and increase their incomes. Prisma also collaborates with the East Java Provincial Bapeda and a phone app called tukarsayor.co to allow local retailers to sell to consumers more effectively. To date, over 1,000 farmers and traders have benefited from the program. In the education sector through Innovasi, we support the continuous improvement of basic education learning outcomes, particularly in Kota Batu and the districts of Probolinggo, Sidoarjo and Sumeneb. We are also working with Bappenas and provincial governments to capture lessons learned, including through the development of a national compact knowledge centre to eventually be connected to Rumah Innovasi, so everyone will benefit from the rich information in the East Java Knowledge Platform. I hope that the provincial and district governments that presented here today continue to spread the innovations developed through our partnership. The Compact team is already working closely with you to document these innovations so other regions will benefit too. I look forward to continuing our strong partnership through Compact and other programs. Terima kasih Bapuk dan Ibu. I wish you all the very best. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Mujalhin. Ya, sahabat barusan perwakilan dari pemerintah Australia memberikan sambutan. Mujalhin memberikan sambutan terkait Marilah kita dengarkan pemerintah Australia memberikan apresiasi kepada Jawa Timur atas inovasi pelayanan publik, kemudian bagian dari menghadapi era digital dan juga penyediaan platform pendidikan di Jawa Timur, juga memberikan akses untuk perempuan di inovasi pelayanan publiknya. Kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati bersama, kita muliakan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyo Kumolo, juga yang kita hormati Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Ibu Profesor Dr. Diah Natalisa, juga staf ahli Kemenpan RB, staf khusus Kemenpan RB dan seluruh keluarga besar Kemenpan RB yang sudah berkenan hadir untuk memberikan penguatan bagaimana Rumah Inovasi di Jawa Timur menjadi kekuatan kami untuk bekerja lebih efektif, bekerja lebih efisien, bekerja lebih responsif, bekerja lebih accountable, dan tentu sesuai dengan core values yang sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden, berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tentu kehadiran Pak Menpan RB menjadi energi yang luar biasa bagi kami yang ada di Jawa Timur. Terima kasih Pak Menteri, juga Pak Wakil Gubernur, Bapak Dr. Emil Elistianto Dardak, Ibu Mujalhin, PLH Konjen Australia. Terima kasih. Ada program Prisma. Market access ini bagian yang hari ini sesungguhnya masih kita butuhkan. Pemerintah telah memberikan tugas kepada 7 provinsi, salah satunya Jawa Timur. Ada 5 kabupaten, masing-masing kabupaten 5 kecamatan, masing-masing kecamatan 5 desa. Ibu Mujalhin, berarti ada 125 desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrim. Kita sekarang berusaha bersama agar kemiskinan ekstrim di 125 desa di Jawa Timur bisa kita tuntaskan di akhir Desember ini. Dan menurut Pak Mendagri, kita akan mendapatkan tambahan 25 kabupaten kota yang kita mendapat penugasan untuk menurunkan kemiskinan ekstrim.
Sesungguhnya program Kompak dan program Prisma bagi kami di Jawa Timur yang sudah memberikan manfaat, mudah-mudahan kami berharap bisa dipertimbangkan untuk diteruskan kembali karena tambahan tugas untuk menurunkan kemiskinan ekstrim ini sekarang sedang diperluas oleh pemerintah di tahun 2022 yang akan datang. Pak Sekdaprop BLH yang juga saya hormati, Ketua Panitia, Pak Wakapolda, juga Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, terima kasih. Juga Ketua Ombudsman di sini, dan yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan seluruh Bupati, Wali Kota se-Jawa Timur. Terima kasih atas seluruh partnership yang luar biasa, penguatan di berbagai lini oleh seluruh Bupati dan Wali Kota, inisiasi-inisiasi, inovasi, inisiasi berbagai improvement yang dilakukan pemerintah kabupaten kota semua, terima kasih. Juga teman-teman OPD, Bapak Ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah dari kemarin Pak Menteri kita lakukan simposium, kita ingin mencari best practice dari berbagai kabupaten kota, referensi dari berbagai inovasi kabupaten kota. Kita akan terus lakukan pendalaman secara lebih detail untuk bisa direplikasi di tempat-tempat lain. Maka apa yang sudah menjadi bagian dari capaian prestasi top 99 inovasi publik, lalu kemudian top 45 dari inovasi publik yang dilakukan oleh Kemenpan RB, beberapa memang kami melakukan replikasi Pak Menteri. Dari proses yang sudah dilakukan replikasi di berbagai daerah, tentu harapan kita ada proses inovasi-inovasi yang akan terus ditumbuh kembangkan. Kami berharap bahwa kehadiran Pak Menteri dan tim akan menjadi bagian dari penguatan dan energi yang luar biasa bagi kami di Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan seluruh inovasi yang sudah diinisiasi dan akan terus bisa dilakukan capaian-capaian yang lebih signifikan lagi, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan maupun tingkat desa, baik di UPT-UPT Pak Menteri maupun inovasi-inovasi secara personal yang dilakukan oleh banyak top leader di berbagai lini menjadi referensi bagi kita semua untuk terus meningkatkan layanan bagi kami yang makin cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, accountable, dan responsif. Dan yang masuk pada core values seperti yang diluncurkan Pak Presiden, bagaimana berakhlak itu menjadi bagian dari gerakan seluruh pemikiran, gerakan seluruh langkah, gerakan seluruh program dari seluruh ASN dan stakeholders yang ada di Jawa Timur. Kembali kami menyampaikan terima kasih dan tentu seluruh support dari Bupati, Wali Kota, juga instansi vertikal, semuanya terima kasih bahwa hari ini nanti kami mohon Pak Menteri berkenan untuk bisa meninjau stand dari inovasi publik yang sudah diinisiasi oleh berbagai instansi vertikal, oleh kabupaten kota maupun oleh OPD di Pemprov Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selanjutnya mohon berkenan Ibu Gubernur untuk tetap berada di atas panggung untuk melakukan penandatanganan komitmen replikasi inovasi pelayanan publik Provinsi Jawa Timur. Dan untuk itu kami silakan pula untuk dapat hadir di atas panggung untuk nantinya melakukan penandatanganan ini. Yang pertama yaitu Bupati Malang. Kami silakan. Berikutnya Wakil Bupati Pacitan. Sahabat Jawa Timur, barusan kita ikuti Berikutnya, pembukaan Bupati dari Sampang. Bupati, kemudian akan ini Bupati sedang berlangsung Sidoarjo. penandatanganan komitmen replikasi Wali Kota inovasi Madiun. pelayanan publik Provinsi Jawa Timur. Serta Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, kami silakan pula hadir. Dan sebelumnya Bapak Ibu mohon izin kami sampaikan rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan yang hari ini juga hadir, kami mohon untuk tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak satu dengan yang lain, terutama untuk Bapak Ibu yang
saat ini berdiri di area selasar atau di area lorong ini. Kami mohon untuk bisa menjaga jarak satu dengan yang lain, kita terapkan protokol kesehatan hari ini. Baiklah, dan berikutnya mohon berkenan dengan hormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dapat menyaksikan penandatanganan ini di atas panggung. Kita akan saksikan bersama Bapak Ibu penandatanganan komitmen replikasi inovasi pelayanan publik Provinsi Jawa Timur diawali oleh Bupati Malang. Kami silakan. Ya, sahabat, ini diawali oleh Bupati Malang, penandatanganan replikasinya yang disaksikan Selanjutnya langsung kami silakan oleh Ibu Deputi Bu Khofifah selaku Gubernur dan Bapak Cahyo dan Kumolo, kemudian Menpan berkenan RB. Gubernur Jawa Timur. Penandatanganan yang berikutnya adalah Wakil Bupati Pacitan. Nah, selanjutnya sahabat, Bupati Pacitan yang diwakilkan oleh wakilnya melakukan penandatanganan masih sama ya di hadapan Ibu Gubernur dan juga Bapak Cahyo Kumolo, Selanjutnya Menpan berkenan RB. Ibu Deputi dan Gubernur Jawa Timur. Penandatanganan komitmen yang ketiga akan dilakukan oleh Bupati Sampang. Berikutnya sahabat, ini Bupati Sampang silakan, Bupati melakukan Sampang penandatanganan menandatangani terlebih dahulu. komitmen replikasi. Dan berikutnya Ibu Deputi. Dan kembali berkenan Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya penandatanganan yang keempat kami silakan yaitu Bupati Sidoarjo. Ya, ini Bupati Sidoarjo, sahabat Jawa Timur yang sedang melakukan penandatanganan masih di hadapan Ibu Gubernur, Ibu Deputi dan juga Menteri Menpan RB Berikutnya Cahyo berkenan Kumolo. kembali Ibu Deputi. Dan kemudian Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya adalah penandatanganan yang kelima yaitu Wakil Wali Kota Madiun. Ya, selanjutnya ini paling akhir Wali Kota Madiun yang sedang melakukan penandatanganan yang diwakilkan oleh Berkenan Wakil Wali kembali Ibu Kotanya. Deputi. Dan Ibu Gubernur Jawa Timur. Baik, berikutnya mohon berkenan untuk dapat berfoto bersama. Kami silakan para kepala daerah untuk dapat membawa map masing-masing dan berkenan untuk dibuka mapnya. Baik, kami silakan berkas ini dapat dibuka untuk ditunjukkan kepada publik bahwa ada komitmen yang luar biasa dari kepala daerah untuk mereplikasi inovasi pelayanan publik yang ada di Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan. Baik sahabat, ini adalah dokumentasi dari kelima Kami silakan rekan-rekan kepala media daerah bisa ya, mengambil Bupati dan juga gambar. Wali Kota dengan Ibu Ini merupakan Gubernur wujud dan komitmen kita Menteri bersama. Menpan RB Cahyo Kumolo dan juga Baik, Ibu foto Dupati bersama selesai. sebagai bentuk Terima kasih. dokumentasi Selanjutnya kepada para publik Bupati, Wali Kota bahwa kami ada silakan kembali ke komitmen tempat. Bapak replikasi Menteri, Ibu Gubernur, inovasi pelayanan Ibu publik Deputi Provinsi berkenan untuk Jawa tetap Timur. berada di tempat. Karena setelah ini kita akan saksikan penyerahan penghargaan Top Inovasi Terpuji Kofablik Jawa Timur 2021 yang akan diawali diberikan kepada tim juri Kofablik. Yang pertama yaitu Bapak Agus Mutakin SH, Ketua Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Jawa Timur. Berikut ini sahabat
sahabat, pemberian penghargaan kepada tim juri kompetensi inovasi pelayanan publik. Yaitu Bapak Redi Setiadi, SIP MTA, peneliti inovasi pelayanan publik. Ibu Insinyur Dina Limanto, anggota DITEK, tanggung jawabku. Kabupaten Lumajang, gebrakan Susi Pasti, suami siaga, pencegahan dan penanggulangan stunting terintegrasi. Kabupaten Madiun, Lintas Kendedes bersinergi. Kabupaten Malang, UKM Lain, Usaha Kesehatan Masyarakat. Berikutnya, Kabupaten Ngawi, Sinar Masa Senja, sinar dinas tenaga kesehatan mengantar masyarakat desa sehat sejahtera. Kabupaten Pacitan, PPA Induk Keren, pelayanan proaktif administrasi kependudukan bagi kelompok rentan. Kabupaten Pasuruan, Kios Sipakladi, kios pelayanan administrasi kependudukan langsung jadi. Kabupaten Sampang, Sakera Metro, satu pintu administrasi kependudukan rakyat menjadi sejahtera dan membahagiakan. Kabupaten Sidoarjo, SIM Raja, Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo. Kota Pasuruan, Pesta Terakhir, pemenuhan status
SDM melalui sistem informasi, standarisasi, dan startup kreatif. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Janeta Mobile Unit. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Sistem Pelayanan K3, Simpel K3. RSU Haji Provinsi Jawa Timur. Sistem Informasi Pasca Pelayanan atau SIP. RSUD Dr. Sudono Jawa Timur di Madiun. Siap antar obat tanpa biaya. Siapa? RSUD Dr. Sutomo Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Peniti Rasio RSUD Dr. Sutomo. PT Bank BNR Jawa Timur. Gertek Bank Kabupaten Mojokerto berkenan Bupati Mojokerto berhadir di atas panggung pada 5 Oktober untuk inovasi prevensi lela bersama aman siap sigap melayani. Kata Kediri, kursus bahasa Inggris gratis. Berikutnya hadirin, terbaik kategori replikasi inovasi pelayanan publik yaitu Dinas Peternakan Provinsi Jawa. Dengarkan sambutan Menteri. Kita akan dengarkan sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sekaligus berkenan membuka secara resmi pameran pelayanan publik dan meluncurkan Rumah Inovasi Jawa Timur yang terhormat Bapak Cahyo Kumolo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ibu Gubernur, Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur. Yang saya hormati Pelaksana Tugas Konjen Australia di Surabaya. Yang saya hormati Bapak Wakapolda yang hadir, Ketua Ombudsman Jawa Timur yang hadir pada hari ini, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur yang hadir. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, Bapak Ibu sekalian, para Bupati, Wali Kota se-Jawa Timur yang hadir. Yang saya hormati Pak Sekda dengan segenap jajaran Dinas dan OPD se-Jawa Timur, dan juga teman-teman Kepala Dinas se-Kabupaten Kota se-Jatim, teman-teman saya, Ibu Deputi Yanlik, staf khusus, staf ahli, dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman media yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas ridhonya. Kita pada hari ini bersama-sama dengan rasa bangga bersama Ibu Gubernur dan semua yang hadir dalam kerangka penyerahan inovasi-inovasi yang terbaik
dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ada di Jawa Timur ini. Mohon izin sambutan saya, Ibu Gubernur, agak sedikit panjang, karena masih jam 2:30. Mudah-mudahan tidak lebih dari 2 jam ini akan selesai. Yang pertama, saya selalu mengingatkan dalam setiap sambutan saya, selalu mengawali sebelum kemerdekaan Republik Indonesia ini diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, ada komunikasi yang sangat menarik, ada pertanyaan yang sangat menarik, ada dialog yang sangat menarik antara Bung Hatta dan Bung Karno. Bung Hatta bertanya, "Bung, besok kita akan memproklamirkan kemerdekaan negara kita. Apakah Bung optimis dan apakah Bung sanggup untuk memberikan pelayanan yang terbaik?" Itu kata pertama. Memberikan keadilan kepada masyarakat Indonesia. Memberikan sumber daya alam yang berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dijawab oleh Bung Karno, "Bung, kita harus optimis. Soal nanti 100 tahun pembangunan jangka panjang yang kita persiapkan dalam jangka pendek negara kita ini belum berhasil, setidaknya generasi berikutnya dan anak cucu kita akan menyelesaikan itu." Prinsip optimisme inilah yang selalu dikumandangkan oleh Bung Karno kepada Bung Hatta, dan pada saat beliau sebagai presiden pun selalu mengungkapkan, hanya ada satu negeri, Indonesiaku tercinta. Negeri itu tumbuh karena perbuatan, dan perbuatan itu perbuatanku, bangsa Indonesia. Nah, setelah 75 tahun kita merdeka, tadi kita saksikan Jawa Timur, di kota pahlawan, kota budaya, kota industri, kota ulama, ini ternyata mampu memberikan pelayanan yang terbaik, mampu memberikan inovasi-inovasi yang cepat, mampu untuk menjawab tantangan-tantangan. Semata-mata ini yang diinginkan oleh Bapak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, bahwa ada peningkatan kualitas sumber daya manusia, ada peningkatan pembangunan infrastruktur, dan juga ada masalah reformasi birokrasi. Tujuannya simple, bagaimana bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, mampu memberikan perizinan dalam investasi secara internasional, nasional maupun domestik. Itu semata-mata untuk pertumbuhan ekonomi di daerah yang meningkat, dan akhirnya untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional. Ini yang kami lihat, apalagi kemarin saya baca pernyataan Ibu Gubernur, tugas pemerintah daerah, tugas aparatur sipil negara melayani masyarakat. Itu adalah bagian daripada sebuah proses untuk mewujudkan pertumbuhan, mewujudkan keadilan, mewujudkan percepatan, mewujudkan, menggerakkan dan mengorganisir masyarakat di Jawa Timur khususnya. Itulah dalam konteks reformasi birokrasi. Bung Karno juga sudah mendirikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, yang kepala badan setingkat menteri pertama dipegang oleh Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Itu tahun 50-an. Dan itu jelas bahwa NEK pertama 0001 itu adalah di tangannya Pak Sri Sultan Hamengkubuwono. Kemudian dilanjutkan oleh menteri berikutnya Pak Nasution. Di era Pak Harto kemudian masuk Pak Awaludin Jamil sampai sekarang ini. Cukup panjang proses perjalanan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sampai mewujudkan aparatur yang berinovasi, berakhlak, melayani bangsa. Itu perlu sekali proses yang cukup panjang. Era Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin melihat bahwa ternyata perizinan yang cepat,
melayani masyarakat itu lehernya birokrasi. Kalau Ibu Gubernur, Pak Wagub bisa menggerakkan jajarannya mulai tingkat provinsi sampai desa kelurahan, saya kira ini akan sangat-sangat membantu sekali bahwa pemerintah menatap, pemerintah melihat bahwa apa yang diinginkan oleh masyarakat itu akan bisa terwujud dengan baik. Nah, oleh karena itulah pemerintah daerah itu bukan Ibu Gubernur sampai kepala desa, kepala kelurahan. Di situ ada Pak Kapolda, sampai Kapolsek, sampai Bamtibmas, ada Panglima Kodam, ada Komandan Korem, Komandan Kodim, sampai dan Ramil dan Babinsa, ada pengadilannya, ada DPR di provinsi, DPRD kabupaten kota, dan seluruh ormas-ormas dan partai-partai politik. Itulah yang harus terus digerakkan, dan saya melihat terus digerakkan oleh Ibu Gubernur ini dalam upaya untuk mempercepat proses pelayanan masyarakat. Hari ini juga kami menyampaikan apresiasi bahwa walaupun ada yang meninggal, tapi 1 orang yang ada di Jawa Timur. Ini kecepatan, keseharian, pengorbanan Ibu Gubernur dan semua jajarannya untuk melawan pandemi COVID ini. Mohon tepuk tangan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ternyata mewujudkan aparatur pemerintah yang berakhlak itu tidak mudah. Bayangkan mulai Menteri Sri Sultan sampai saya ini sudah berapa puluh tahun, berapa puluh menteri, semua dicoba. Tentaranya ada, rajanya ada, polisinya ada, tentaranya ada, tokoh partai politik ada, birokrasinya juga ada, angkatan lautnya ada, semua ini sudah pernah. Tetapi belum masuk dalam visi misi aparatur pemerintahan yang ada. Dan baru kali inilah Pak Jokowi melihat bahwa reformasi birokrasi itu merupakan kata kunci untuk mempercepat proses pembangunan yang ada. Memang mewujudkan aparatur sipil yang bersih, yang kapabel, yang berintegritas tidak mudah. Setiap tahun ada CPNS, selalu ada calo. Selalu ada pihak ketiga, ada pembeli dan ada penjual. Tiap tahun ada calo. Dan tahun ini pun juga ada 252 calon CPNS bermain mata dengan pihak ketiga dalam tes CPNS-nya dari lebih 4 juta yang mendaftar. Maka kami tegaskan, yang bermain-main calo, yang mengikat dengan pihak ketiga, bermain curang, didiskualifikasi seumur hidup, tidak boleh mengikuti CPNS. Yang kedua, kalau ada PNS yang terlibat, juga kami minta untuk bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Kami sudah membuat surat kepada Barreskrim, kepada kepolisian untuk memproses secara hukum, secara pidana, baik CPNS-nya maupun oknum-oknum yang terlibat. Kasihan, ini ada 4 juta, ada 2 juta lebih yang sudah belajar betul-betul untuk lolos, tapi dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ibu Gubernur, memang kita punya 4,2 juta ASN kita, tapi yang 1,6 juta itu adalah tenaga administrasi. Kemarin sudah kita tingkatkan penerimaan 1 juta untuk P3K guru, tapi belum sepenuhnya itu bisa tercapai dengan baik. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan ini akan bisa secara maksimal kita akan mendapatkan beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan proses guru-guru itu selanjutnya. Bapak sekalian, kunci utama pelayanan publik ini kami sudah minta pada Ibu Deputi ini, kita masih belum optimal. Masih belum 100 dari 500 lebih tingkat 2 yang ada. Maka kami menginginkan bahwa proses pelayanan publik ini harus lebih dipercepat. Sekarang Jawa Timur sudah mulai meningkat, dulu Banyuwangi saja yang bagus, Surabaya saja yang bagus. Sekarang sudah mulai merata di seluruh kabupaten kota yang terus berinovasi dalam upaya untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat yang ada. Saya harapkan seluruh kabupaten kota di Jawa Timur ini, kalau belum sempat bisa punya gedung, ya pakai gedung yang lama, nggak ada masalah.
pinjam ke milik BUMD yang nggak masalah, atau milik BUMD sewa juga nggak masalah, tapi yang penting mempercepat proses pelayanan masyarakat dan mempercepat proses perizinan yang ada. Saya kira ini intinya. Reformasi birokrasi merupakan satu bagian sangat simultan yang harus terus-menerus kita cermati, kita gerakkan dengan membangun inovasi-inovasi. Saya ambil contoh, Ibu Gubernur Kabupaten Banyuwangi itu nempel Bu Diah itu hampir 3 tahun. Kemana Bu Diah pergi, ikut. Ke Korea ikut, ke Eropa ikut, ke Singapura ikut, untuk mencontoh inovasi-inovasi. Maka di Banyuwangi sampai tingkat kecamatan, tingkat pasar, saya juga pernah hadir kemarin meresmikan di satu kecamatan, satu pasar juga jalan. Ini saya kira membangun konektivitas, membangun kolaborasi di antara kita bersama. Per bulan Juni, pemangkasan eselon 3 dan 4 sudah 92%. Alhamdulillah. Tapi kami juga pusing, Ibu Gubernur, dengan memangkas jabatan struktural ke jabatan fungsional, saya harus cari 1,7 triliun. Karena untuk menambah anggaran dengan difungsionalkan itu ternyata semakin meningkat. Apalagi Pak Presiden mengatakan tidak boleh mengurangi anggaran yang ada. Saya kira ini konsekuensi itu membangun kolaborasi yang ada. Ini konsekuensi dalam upaya untuk bisa bagaimana total struktur yang telah disederhanakan, kemudian outputnya, outcome-nya, kemudian dari 31 provinsi ini akan bisa kita lihat ini secara detail yang ada. Saya kira demikian, kami tidak panjang lebar, kami mohon doa restunya, mudah-mudahan visi misi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin ini untuk pelayanan publik akan bisa dipunyai oleh seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia, membangun inovasi-inovasi, berkolaborasi dengan TNI, Polri, dengan BUMN, dengan BUMD, dengan Ormas, dan semua pihak dalam upaya untuk mempercepat proses ini. Yang terakhir, kami hanya menitipkan, Bapak Ibu sekalian, setelah 75 tahun kita merdeka, ada 4 tantangan bangsa, tantangan ASN khususnya, tantangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin hanya menginginkan satu saja, program strategis nasional harus berjalan dengan lancar dan baik seiring dengan visi misi program prioritas seorang gubernur terpilih dan seorang bupati wali kota terpilih, sejalan dengan baik. Nah, tantangan yang dihadapi sekarang yang pertama adalah masalah yang berkaitan dengan bencana alam. Tiap detik bisa muncul gunung meletus, tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, ditambah lagi sekarang ini pandemi COVID. Nah, ini perlu kebersamaan, perlu kegotong royongan semua pihak untuk melawan dan mengatasi bencana alam yang setiap saat bisa muncul. Tantangan yang kedua setelah 75 tahun kita merdeka adalah masalah narkoba. Masalah narkoba inilah yang saya kira menjadi ancaman bangsa ini. Mari kalau ada ASN yang dia pengguna narkoba, mohon Ibu Gubernur, Bapak Bupati Wali Kota, Kepala Dinas langsung diberhentikan, dinonjobkan, masuk direhabilitasi. Tapi kalau dia pengguna dan pengedar, pecat. Yang ketiga, mari kita saling mengingatkan di antara kita, yaitu yang berkaitan dengan area rawan korupsi. Perencanaan anggaran, dana hibah dan dana bansos, retribusi dan pajak, jual beli jabatan, mekanisme pembelian barang dan jasa. Inilah area rawan korupsi yang 24 jam KPK, kepolisian, kejaksaan selalu memelototi ini. Apalagi menggunakan anggaran-anggaran nasional dan maupun daerah. Mohon saling mengingatkan dan saling hati-hati di antara kita. Ini saya kira area rawan korupsi yang sekarang sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden dan Bapak KPK harus mengambil alih semua permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan masalah-masalah korupsi dan penggunaan-penggunaan anggaran yang ada. Tantangan keempat adalah masalah radikalisme terorisme. Masalah terorisme kalau sudah keputusan hukum jelas
langsung ASN diberhentikan dengan tidak hormat. Kalau dia terpapar radikalisme, ada proses pembinaan. Non-job dulu. Nah, inilah 4 tantangan bangsa setelah 76 tahun kita merdeka. Masalah radikalisme, terorisme, masalah narkoba, masalah area rawan korupsi, dan masalah bencana alam kami titipkan pada Bapak Ibu sekalian, seiring untuk mari kita meningkatkan inovasi-inovasi dalam upaya untuk mempercepat proses pelayanan publik dengan baik. Yang terakhir, saya selalu mengingatkan dengan tantangan bangsa tadi, ungkapan Panglima Besar Jenderal Sudirman selalu mengatakan orang-orang baik kalau hanya berdiam diri, orang-orang jahat akan semakin merajalela. Kita semua orang baik kalau kita melihat ada radikalisme, ada terorisme, ada korupsi, ada narkoba, ada bencana alam. Kalau kita diam, maka orang-orang jahat akan semakin merajalela. Yang terakhir, agama saya mengatakan setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita berbuat, mari kita berinovasi, mari kita berprestasi, mari kita harus mempunyai integritas untuk pertanggungjawaban kepada diri kita, keluarga kita, daerah, masyarakat, pemerintah, dan nanti harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Demikian Ibu Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan Bapak sekalian, sambutan kami. Sekali lagi kami mengapresiasi pada acara hari ini yang mana Jawa Timur mampu memberikan 30 terbaik inovasi-inovasi di semua bidang, dan juga sudah merangsang pemerintah daerah dan semua dinas, elemen masyarakat untuk menciptakan inovasi-inovasi. Dan terima kasih pada pemerintah Australia lewat Ibu Konjen dengan kerjasamanya dengan baik, mudah-mudahan mampu untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Jawa Timur ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Menteri untuk melakukan penanda pembukaan dan peluncuran dan turut bersama-sama membuka dan meluncurkan. Mohon berkenan Gubernur Jawa Timur dan PLH Konsul Jenderal Australia. Serta mohon berkenan untuk mendampingi Wakil Gubernur Jawa Timur dan Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB. Kita akan saksikan bersama Bapak Ibu pembukaan pameran dan simposium inovasi pelayanan publik serta peluncuran Rumah Inovasi Jawa Timur. Akan diletakkan tangan di atas layar yang terdapat di hadapan Bapak Menteri, Ibu Gubernur, dan PLH Konjen Australia dalam hitungan 3, 2, 1. Untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Berkenan Bapak Menteri, Ibu Gubernur, Wakil Gubernur, Deputi serta PLH Konjen Australia. Bersama-sama kita akan abadikan momen yang istimewa. Bapak Ibu hadirin, baru saja kita saksikan pembukaan pameran dan juga peluncuran Rumah Inovasi Jawa Timur. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan. Foto bersama selesai, selanjutnya mohon berkenan Bapak Menteri untuk melakukan peninjauan kepada stand-stand di pameran dan simposium inovasi pelayanan publik Jawa Timur 2021. Bersama dengan Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur, Ibu Deputi dan PLH Konjen Australia.
Baik Bapak Ibu dan juga seluruh hadirin, kita akan saksikan pengguntingan rangkaian melati yang akan mengawali peninjauan pameran yang akan dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur, PLH Konjen Australia, serta Deputi Bidang Pelayanan Publik. Mohon berkenan bersama-sama. Kami silakan. 1, 2, 3. Syukur alhamdulillah, selamat dan sukses untuk pameran inovasi pelayanan publik Provinsi Jawa Timur 2021. Terima kasih kami haturkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terima kasih juga untuk seluruh Bapak Ibu para tamu undangan yang hadir, dan jangan lupa untuk terus ikuti pameran dan simposium inovasi pelayanan publik Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Saya Grace Lamahit, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, tadi sudah kita ikuti opening ceremony dan penghargaan kepada 30 inovasi pelayanan publik di Jawa Timur. Sidoarjo sendiri sahabat mendapatkan penghargaan ya, salah satu pelayanan publiknya yaitu si Praja, Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo, dan 30 bupati atau 30 kabupaten dan kota se-Jawa Timur juga mendapatkan penghargaan. Sahabat yang tadi tertinggal bisa melihat siaran langsungnya mungkin ya di YouTube, akan banyak sekali disampaikan atau disiarkan siaran ulangnya terkait dengan opening ceremony tadi, dan juga penyerahan penghargaan Top Inovasi Kofablik 2021. Tadi dihadiri oleh beberapa pejabat ya, petinggi. Di antaranya ada Pak Cahyokumolo, Menpan RB, kemudian ada Ibu Gubernur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, dan juga ada Wakil Gubernur Emil Dadak, ada Deputi Pelayanan Publik Ibu Dian Natalisa, ada juga Wakapolda Bapak Yuri dan perwakilan dari Komisi DPR. Juga ada perwakilan dari pemerintah Australia, Mojel Hin, yang memberikan sambutan tadi di opening ceremony dan penyerahan penghargaan Top Inovasi Kofablik 2021. Sahabat, acara pameran dan simposium inovasi pelayanan publik ini masih akan terus berjalan hari ini sampai nanti jam 8 malam. Nanti di jam 8 malam agendanya ada ngobrol gayeng bareng Dishub Jatim dan sosialisasi inovasi Smart Card, serta perform Dishub Band oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Anda yang belum ada agenda bisa merapat ke Exhibition Hall Grand City Surabaya 3 hari ya, sampai besok. Bukan hanya melihat pameran, Anda juga bisa mendapatkan beberapa pelayanan, di antaranya pelayanan PBB, kemudian gebyar vaksinasi 1000 dosis, ada juga perpanjangan SIM dan SKCK, perekaman KTP elektronik, pemeriksaan kesehatan gratis, pencetakan akta lahir, dan kartu keluarga untuk warga Jawa Timur. Baik sahabat, Anda kembali di Suara Sidoarjo ya, setelah tadi kita mengikuti live streaming di Grand City Surabaya. Sekali lagi untuk Anda yang mungkin belum ada aktivitas atau bingung aktivitas apakah yang akan Anda kerjakan sepulang kerja, nanti mungkin bisa mengajak kerabat, saudara, teman nongkrong, atau mungkin bos untuk mendatangi
Pameran dan Simposium Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur 2021 di Exhibition Hall Grand City, Surabaya. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio.